Cina dan Amerika Serikat merupakan dua negara superpower yang ikut dikunjungi oleh Presiden Prabowo dalam lawatan 16 hari ke luar negeri. Amerika Serikat memiliki kekuatan militer terbesar, ekonomi yang kuat, serta pengaruh politik yang luas. Sementara Cina memiliki perekonomian berkembang pesat, serta militer yang terus menguat. Ya, pengaruh Cina pun semakin besar terutama di Asia dan Afrika melalui inisiatif Belt and Road. Namun kedua negara ini cenderung berseberangan dalam sisi politik dan juga pendekatan ekonominya. Lantas bagaimana Presiden Prabowo Subianto menempatkan dirinya di antara Donald Trump dan Xi Jinping agar sejajar dipandang dunia internasional? Untuk membahasnya telah bergabung pakar hubungan internasional dari UI, Susi Sri Suparin S. Sudarman. Selamat petang, Bu Susi. Selamat petang, Ayah dan Andrew. Terima kasih sudah jauh-jauh mau ke studio kami. Dan juga sudah bergabung bersama kami ada peneliti Departemen Hukum Internasional CSIS, ada M. Wafa Karisma. Selamat petang, Mas Wafa. Selamat petang, Mas dan Mbak Susi juga. Mohon maaf belum dapat bergabung langsung di studio. Siap, terima kasih banyak Mas Wafa. Saya langsung mau ke Bu Susi terlebih dulu. Ibu melihat lawatan dari Presiden Prabowo di awal kepemimpinannya ke Cina dan juga Amerika. Tapi kita tahu betul kunjungan pertama ini adalah ke Cina. Anda melihatnya ini sebagai pesan apa? Pesan saya adalah jangan lupa sejarah. Dulu kita konferensi Asia Afrika kita yang mengundang Cina. Tapi Cina belum jadi sebesar ini. Sekarang kita diundang Cina tapi harus menyerahkan ini dan itu ya kan. Jadi sebetulnya apakah kita lupa sejarah atau sebetulnya kita sudah menyerahkan saja negeri ini kepada kondisi adidaya yang sedang bertarung lalu memilah dan memilih sesuai dengan emosi suatu saat. Menyerahkan ini dan itu tadi maksudnya apa, Bu Susi? Saya melihat bahwa hal-hal yang sebetulnya masih kontroversial di-share, malah mengatakan bahwa akan dibangun bersama, yaitu wilayah-wilayah yang overlapping. Natuna tuh overlapping. Jadi apakah ini satu tindakan yang bijak? Tapi kan saya nggak bisa bertanya karena saya kan bukan kekuasaan ya. Saya hanya bertanya, jangan lupa sejarah. Sejarah kita adalah inisiator dari kumpulan negara-negara terkebelakang untuk merdeka. Tapi situasi berbeda karena kita jauh ditinggal oleh kemajuan Cina dan kekayaan Cina. Sehingga kita jangan sampai menyerahkan kedaulatan untuk hal-hal yang dibutuhkan, yaitu uang. Saat ini kan susah uang ya. Itu aja. Baik, kita ke Mas Wafa, meminta pandangan yang singkat. Negara pertama yang dikunjungi oleh Prabowo Subianto adalah Cina. Negara yang saat ini secara ekonomi, militer, perdagangan sedang berkembang pesat. Ada pesan apa Mas Wafa yang Anda tangkap? Baik, mungkin dua hal. Pertama, ini menjadi refleksi worldview atau cara pikir Pak Prabowo ya, politik luar negeri Pak Prabowo yang kita bisa lihat cukup tersentral pada politik great power, politik negara besar. Jadi memang sinyal kuat satu politik luar negeri pemimpin itu memang dilihat dari beberapa kunjungan awal. Karena ini melihat prioritasnya kemana. Kalau misalnya lihat dari 5 negara awal ini yang dikunjungi dalam satu kunjungan, terlihat bahwa Tiongkok, kemudian Amerika Serikat, kemudian dua negara yang untuk pertemuan tingkat tinggi multilateral, ini terlihat bahwa beliau hendak memainkan peran lebih di level global. Tapi ini mengingatkan saya juga ke zaman perang dingin ya, ketika kita berusaha untuk memainkan peran di antara dua negara besar, kadang-kadang dengan menaikkan satu kedekatan dengan satu negara, diharapkan negara yang lain ikut mengikuti, ikut mendekat juga. Tapi ini kalau dalam zaman sekarang perlu hati-hati karena belum tentu. Bisa jadi semakin terpojok atau semakin terbatas juga pilihan kita. Ini yang saya sedikit khawatirkan dengan bagaimana ke depan. Kita perlu lihat dua-duanya ya. Kita sudah lihat dari pertemuan yang di Beijing, ada satu joint statement yang cukup kontroversial, sedikit tadi sudah dibahas sama Mbak Suzy, yang kita bisa bahas lebih lanjut lagi. Kita perlu lihat juga yang di joint statement yang di Amerika Serikat. Ini apakah sedekat apa, seberapa besar komitmennya, itu perlu dilihat juga untuk kita bisa lihat apakah beliau betul-betul mengimbangi. Yang kurang yang kontroversial tuh MOU di bagian mana? Karena yang kami tangkap kerjasama ekonomi laut, kemudian kerjasama mineral, yang bagian mana Mas Wafa? Oke, jadi sebetulnya pencapaian luar biasa. Ada 10 billion, 10 miliar kalau nggak salah, komitmen investasi,
kemudian terkait konservasi air segala macam, kemudian joint development, dan juga kalau secara prinsipal sebetulnya saya lumayan suka di kondisi dunia yang cukup banyak double standard, jadi ada prinsip-prinsip yang keluar sebetulnya saya suka, soal justice, soal inequality itu sesuatu yang di-push Indonesia, yang perlu juga Tiongkok dengar. Tetapi ada satu bagian di situ yang terkait overlapping claims. Jadi ada joint statement, kalau misalnya Mas dan Mbak nanti melihat, ada joint statement yang dikeluarkan oleh pihak Tiongkok. Judulnya itu, sebentar saya cek, judulnya Joint Statement on Promoting Comprehensive Strategic Partnership and Building a China-Indonesia Community with a Shared Future. Ini bagus sekali isinya, tapi ada satu bagian di bawah, di bagian maritim, yang tulisannya adalah Indonesia dan Tiongkok akan melakukan kerjasama di areas of overlapping claims, kurang lebih seperti itu. Nanti bisa dilihat sendiri direct quotation-nya seperti apa. Tapi ini merupakan, karena itu belum pernah dilakukan di Indonesia sebelumnya, mengakui bahwa kita dan Tiongkok memiliki overlapping claim. Itu yang menjadi kontroversi sedikit saat ini. Selama ini pemerintah kita menghindari, karena kita tidak mengakui 9-dash line, 10-dash line. Tapi pertama kali tertulis bahwa Indonesia akan melakukan kerjasama dan mengakui bahwa ada overlapping claims, kurang lebih seperti itu. Ya, apakah ini betul-betulkah kemudian Indonesia untuk pertama kali mengakui ada overlapping ini, atau seperti apa, Bu Susi? Kalau Anda berhadapan dengan gargantuan power seperti China, apakah Anda tidak akan ditelan habis-habis ya? Maksudnya prioritas oleh mereka kan kita tidak bisa menampik ya, karena kita dalam posisi lebih lemah. Jadi sebetulnya itu yang agak kurang disuarakan, karena memang sejarah sudah dilupakan oleh publik Indonesia. Harusnya kita tetap berpegang kepada non-alignment, lalu tidak selalu mengakui apa yang diinginkan oleh adidaya, karena kita mau mengimbangi dua-duanya kan ya. Tapi sekarang kita seakan-akan tersedot oleh BRICS dan tersedot oleh klaim-klaim Cina ya. Itu kan belum pernah terjadi, sedangkan negara adidaya lainnya yang akan kita tinggalkan seakan-akan tidak ada klaim-klaim yang akan merugikan bangsa. Tapi di satu sisi Bu Susi, saat ini masyarakat sangat berharap besar dengan gaya kepemimpinan Prabowo yang tegas, yang ingin Indonesia berdikari, Bu, tidak ketergantungan dengan negara adidaya sekalipun. Berdikari kalau ditelan gimana? Bisa berdikari nggak? Kalau berdikari kan benar-benar melakukan segala macam sendiri, tapi kita kan nggak punya uang untuk itu. Jadi dalam kondisi tidak ada investasi, lalu kita harus memikirkan masa depan dengan utang yang cukup besar, lalu apa yang dilakukan akhirnya kita juga dibaca oleh orang lain. Kalau dibaca orang lain kan mengandung kelemahan ya, karena kita akan secara transparan ditimbang oleh mereka. Kalau mereka menyodok dengan hal-hal yang sebetulnya tidak menguntungkan Indonesia, kan kita tidak punya defense posture ya untuk mengatasi hal ini. Ya, karena kalau kita lihat kan kita tahu betul lah ya, Caida, dengan perkembangan perekonomian yang begitu pesat, militernya pun juga begitu kuat. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah kita Indonesia melihat hal ini? Di tengah tadi kata Ibu, jangan kemudian kita harus ingat sejarah juga ya. Kalau saya menimbang domestik, international economics atau international war itu tergantung pada domestic coalition and regime type. Domestic coalitionnya bisa kita himpun menjadi sebuah bagian yang landasan yang kuat untuk politik luar negeri atau tidak. Kalau misalnya di dalam negeri timbul ketidakadilan, tentunya domestic coalitionnya itu saling jotos, nanti enggak. Nah, kalau dalam hal pertarungan di dalam negeri, orang asing tuh punya mata, mereka punya intel, mereka punya alat untuk masuk ke dalam sistem domestik kita, karena kita telah melakukan kurang hati-hati dalam mendidik bangsa itu menjadi bangsa yang berkualitas pendidikannya. Tapi kan Indonesia sangat membutuhkan keran kerjasama ekonomi, investasi besar-besaran, Bu, yang kami juga berharap saling menguntungkan, bukan hanya Cinanya yang cuan besar, Indonesia yang boncos, Bu. Nah, sekarang saya tanya, kenapa Vietnam nggak melakukan hal yang sama? Kenapa Vietnam bisa mandiri dan berdiri sendiri dan menarik semua yang menguntungkan untuk dia dalam hal mengembangkan dirinya? Kita kalah jauh. Juga di dalam negerinya tidak benar-benar ditinjau intel-intel mereka itu sudah sampai di mana. Dan kepemilikan itu juga menjadi hambatan. Misalnya kita tidak bisa berdagang dengan Amerika karena kita termasuk dalam foreign entities of concern. Orang yang dicurigai.
karena memiliki perusahaan-perusahaan Cina yang memiliki saham lebih dari 25%. Karena itu balance of power atau bebas aktifnya di mana? Karena sebenarnya kita dihambat oleh mereka yang lain, kita membolehkan yang ini. Jadi sebenarnya yang ini tidak ada lawannya dari yang itu gitu loh kayak. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati. Kalau bisa jawabannya adalah menyebarkan pengetahuan tentang sejarah kepada seluruh publik agar bisa waspada. Karena kewaspadaan itu berkurang karena semua berkebutuhan bansos gitu ya. Jadi mereka dikunci untuk menjadi miskin lalu dikaburkan pemandangannya terhadap hal yang paling utama, yaitu domestic coalition harus solid, harus benar-benar mendukung. Domestic coalition hanya bisa terbentuk kalau semua diperlakukan secara adil. Oke, domestic coalition harus kuat, Mas Wafa. Iya, betul. Mungkin kuncinya satu untuk menghadapi ini ya, posisi kita dengan kekuatan-kekuatan lebih besar. Mungkin saya tambahkan satu, memang kita butuh maju sekarang. Kalau misalnya mau melihat tagline Indonesia Emas, pertumbuhan 8%, 10%, kebutuhan untuk, kemudian juga pengentasan kemiskinan, kebutuhan untuk maju itu memang ada. Dan memang perlu untuk misalnya engage dengan negara yang lebih besar, Tiongkok, Amerika Serikat, juga negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, India juga sekarang, itu perlu. Tapi mungkin kuncinya satu, kita harus pakai standar kita sendiri. Jadi jangan menggunakan standar yang diset oleh negara besar lain. Itu sesuatu yang saya pikir pemerintah sekarang mau coba lakukan ya. Nah ini salah satunya mungkin kadang-kadang yang bisa dikritik di tadi itu di pertemuan di Beijing itu satu kalimat itu satu yang saya bilang mungkin bisa dibilang miss karena itu tidak menunjukkan kita punya standar kita sendiri. Di hal-hal lain kita terlihat, tapi di hal-hal itu kita terlihatnya kita tidak punya standar. Standar apa yang dimaksud? Standar hukum internasional, karena kalau misalnya melihat terkait overlapping claim, terkait Laut Tiongkok Selatan dan teritori yang diklaim oleh China, itu garda terdepan kita, kata kuncinya hukum internasional, UNCLOS. Dan dengan melupakan itu, khawatirnya itu juga kita mensinyal siapa yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan misalnya Filipina, negara-negara tetangga kita, negara-negara yang middle power, smaller power, yang bergantung sama hukum internasional. Jadi kita juga masih di situ sebetulnya. Kita masih bergantung juga sama hukum internasional dan standar-standar yang dimengerti bersama. Jadi ini yang perlu kehati-hatian sedikit. Baik, kita ke Bu Susi ini menegaskan kembali Bu sesuai dengan judul yang kami angkat, Prabowo di antara Trump dan juga Xi Jinping. Bukankah negara kita menganut politik bebas aktif? Meskipun Ibu tadi sudah menegaskan, tetapi kalau entitas investasi asing Cina mendominasi, Amerika akan pikir-pikir. Kan bebas aktif Bu. Jadi kita tidak memihak ke banyak negara. Bagaimana Bu mencerna itu? Maksudnya gimana tuh? Maksud kami harusnya investasi dengan Cina jalan, dengan Amerika jalan, dan Indonesia tetap bisa berdiri di tengah-tengah Bu. Tapi ada batasan-batasan, setiap negara kan berhak untuk menentukan batasan yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Nah, kebetulan kita masuk dalam kategori entities of concern misalnya, foreign entities of concern. Apakah itu akan berubah sejak Biden turun lalu Trump menghasilkan regulasi baru? Tapi nggak jauh-jauh lah. Kalau Trump akan melihat siapa yang profitable untuk Amerika, dia akan berhubungan, yaitu Vietnam. Tapi Indonesia belum menjanjikan dan terlalu banyak beban sejarah mungkin ya, beban sejarah dalam arti kedekatan dengan kekuatan-kekuatan lain. Saya setuju dengan Wafa soal international standards. Karena international standards kita artinya solider dengan negara-negara yang mempunyai konflik kawasan. Kalau kita lalu menyerahkan sesuatu kepada Cina begitu saja, bagaimana dengan Filipina yang diambil wilayahnya, lalu tidak bisa bergerak karena akhirnya harus berhadapan dengan kapal-kapal Cina ya. Kita juga berhadapan dengan kapal Cina karena dia menabrak-nabrakan kapalnya ke Bakamla dan kepada Navy, Indonesian Navy ya. Jadi kayaknya harus hati-hatilah. Hati-hati dalam kita harus propaganda ke dalam publik Indonesia bahwa was-was ini terhadap adidaya itu harus diprioritaskan. Karena sama sekali Indonesia kayaknya kehilangan cara berpikir yang rasional ya menurut saya. Oke, kita harus waspada dengan negara-negara adidaya. Tapi kita tahu betul Bu bahwa pemerintah kita Republik Indonesia dan juga Cina telah menaikkan kerjasama Blue Economy ini. Oke deh, kalau gitu kita bisa fokus tidak? Apakah manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kita dengan adanya penaikan kerjasama Blue Economy ini? Dijawabin nanti Bu Susi dan juga Mas Wafa usai jeda. Saat lagi di Kabar Petang.